Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai pengembangan profesionalisme guru. Oleh kami kelompok 2 yang beranggotakan Desta Nurrahmawati Said, NPM 002, Hanwati Anurilan dan Hidayat, NPM 010, Arni Cahyawati, NPM 019, dan yang keempat, Rena Fauziah Rambe, NPM 028. Nah, materi yang akan kita bahas dalam topik tersebut ada 3. Yang pertama, strategi peningkatan profesionalisme guru SD. Yang kedua, dasar pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disingkat PKB. Yang ketiga, mengenai konsep pengembangan keprofesian berkelanjutan guru SD. Materi yang pertama kita akan bahas mengenai strategi peningkatan profesionalisme guru SD. Oleh saya, Arni Cahyawati. Nah, pertama kali yang harus kita ketahui adalah tentang guru profesional. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya, oleh Kunandar tahun 2007. Nah, untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki 5 hal, yaitu yang pertama, guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Kemudian, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa. Kemudian, guru itu harus bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. Kemudian yang keempat, guru mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Kemudian yang terakhir, guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat, belajar dalam lingkungan profesinya, menurut Supriyadi tahun 1998. Nah, strategi pengembangan profesionalisme guru. Yang pertama, melalui pendidikan dan pelatihan. Ada yang pertama, in-house training atau IHT. In-house training atau IHT adalah strategi pembinaan yang dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kemudian mengajari guru lain yang belum memiliki kompetensi. Yang kedua, melalui kemitraan sekolah. Kemitraan sekolah ini pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesinya. Kemudian yang ketiga, melalui belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Cocok sekali untuk kondisi sekarang ini di masa pandemi. Nah, pembelajaran melalui belajar jarak jauh ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru, terutama di daerah terpencil, dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang dituju. Jadi, selain sesuai dengan kondisi kita saat ini, juga bisa menghemat biaya, salah satunya biaya transportasi. Kemudian yang keempat, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK atau di LPMP.
di mana program pelatihan ini disusun secara berjenjang, mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Jenjang pelatihan ini disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus atau yang sering disebut spesialisasi disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Kemudian yang kelima, kursus singkat di LPTK. Kursus singkat di LPTK ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kemudian, pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat, dan sejenisnya. Nah, yang kedua adalah kegiatan strategi pengembangan profesionalisme guru SD, melalui kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, dengan cara diskusi masalah pendidikan. Melalui diskusi ini, diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah, ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karir. Kemudian, seminar. Melalui kegiatan seminar, akan memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya, berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian workshop. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan lain sebagainya. Kemudian penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen atau jenis lain dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, penulisan buku atau bahan ajar. Penulisan buku atau bahan ajar ditulis oleh guru dalam bentuk diktat, buku pelajaran, ataupun buku dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat oleh guru dalam bentuk alat peraga, alat praktikum sederhana maupun alat ajar elektronik atau animasi pembelajaran. Kemudian, yang terakhir, pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Nurrahmawati Said. Saya akan menjelaskan tentang dasar pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, di mana materinya ada 3, yaitu yang pertama dasar PKB, yang kedua prinsip, dan yang ketiga dasar kegiatan. Yang pertama yaitu dasar pengembangan keprofesian atau PKB. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Materi yang kedua yaitu prinsip, di mana prinsip ada 2, yaitu prinsip secara umum dan yang kedua prinsip secara khusus. Di mana prinsip secara umum yaitu yang pertama, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua yaitu diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip khusus. Yang pertama ilmiah, yang berarti keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan, di mana rumusannya berorientasi pada tugas, pokok, dan fungsi guru sebagai pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi kepribadian, sosial, profesional, dan pedagogik. Yang ketiga yaitu sistematis, di mana setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten, di mana adanya hubungan yang ajak dan taat asas antara kompetensi dan indikator. Yang kelima, aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek. Yang keenam, fleksibel, di mana rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang ketujuh, demokratis, di mana setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya baik secara individual maupun institusional. Yang kedelapan, objektif, di mana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dan kompetensi profesinya. Yang kesembilan, komprehensif, di mana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri dan bisa menjalani hidup bersama orang lain. Materi yang ketiga yaitu dasar dari kegiatan PKB. Dasar yang pertama yaitu menjamin kedalaman pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu. Yang kedua, menyajikan landasan yang kuat tentang metodologi pembelajaran atau pedagogik untuk mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, mengakar dan merefleksikan penelitian terbaik yang ada dalam bidang pendidikan. Yang keempat, berkontribusi terhadap pengukuran peningkatan keberhasilan peserta didik dalam belajarnya. Yang kelima, didesain oleh perwakilan dari mereka-mereka yang akan berpartisipasi dalam kegiatan PKB bekerja sama dengan para ahli dalam bidangnya. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep pengembangan keprofesian berkelanjutan guru SD. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Kemudian PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa guru pada perubahan yang diinginkan, yaitu pengembangan profesinya. Muara akhir yang diharapkan sebenarnya berkaitan dengan keberhasilan siswa. Guru-guru yang melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB akan membawa pembelajarannya untuk menjadikan siswa-siswanya dapat mempunyai pengetahuan lebih, mempunyai keterampilan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ajar, serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya. Lalu tujuan PKB dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah atau madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Lalu tujuan khususnya yaitu meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku, memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik, lalu meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional, dan menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. Kemudian yaitu komponen PKB. Adapun komponen PKB yang bisa diikuti oleh guru yang mana tertuang dalam buku pedoman pengelolaan PKB secara singkat mencakup pengembangan diri, yaitu meliputi mengikuti diklat fungsional dan melaksanakan kegiatan kolektif guru. Yang kedua yaitu publikasi ilmiah yang meliputi
membuat publikasi ilmiah atas hasil penelitian, dan membuat publikasi buku. Lalu yang ketiga, makalah berupa tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran. Yaitu makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis guru yang berisi ide atau gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya. Lalu yang terakhir, karya inovatif yang meliputi menemukan teknologi tetap guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.